Karena kalau game ini didapatkan oleh Bigetron by Vitality, Match point. match point dan match point udah didapatkan, anything can happen. Oke, kita menuju ke arah draft tanpa adanya Baxia yang di-ban kali ini. Masih. Ya, masih. Ya ini bisa ban Baxia kayaknya. Ban Frederick pengen Baxia ke bot first karena Pak kita juga sudah ditutup ya. Tapi ini ngebuka banyak banget. Selain dari ini ya, yang muncul Fanny ada. Guinevere pun ada loh sebenarnya. Kayaknya dia nih, Onyx pengen tukar 2 deh. Dia kayak pengen lepas, apa sih? Oh, diambil Baxia langsung. Dia pasti salah lihat, maaf. Oke, ada Guinevere ternyata terlepas. Dia bisa combo banyak sih sebenarnya Guinevere. Arlot, Arlotnya dulu yang diambil. Ya Arlot Queen udah kelihatan banget ya temponya ya, langsung digas dari 3 pick atasnya. Bisa jadi Akai Arlot juga. Akai Arlot, kalau Bisa. misalkan emang ya bisa juga. Akai Arlot yang jungle karena Baxia lebih gampang ya kalau misalkan dilawan pakai Akai dibandingkan Fredrin yang bisa kabur-kaburan. Betul. Terus bisa combo juga kan sama Arlot. Tapi udah terlihat ya dari 3 game ini ya soal best retry di Turtle 1 Nanael, dan itu terjadi lagi loh. Ini aku sedikit sedikit ada nostalgia season 12 saat Nanael tuh hampir di semua match playoff dia Turtle 1-nya secured banget. Ya berarti kita tahu juga Turtle 1 yang penting lah ya istilahnya ya. Ya. Untuk bisa kontrol tempo semuanya. Moskov justru. Ini langsung dijawab juga ya. Mereka udah ngelupain Harithnya juga. Jadi udah belajar dari apa yang terjadi di game yang kedua tadi. Emang yang namanya Grand Final harus cepat adaptasi ya. Melupakan satu hero Harith dan langsung ambil Moskov. Ifka? If ya, Pak Guin. atau Gwyn yang tadi sempat kita mention juga. Atau Akai. Karena Arlotnya udah kelihatan banget buat combo. Oke, kalau misalnya ini nggak diambil Akai atau Gwyn, ini bakal ditutup berarti ya. Akai Gwyn bisa jadi ya. Bisa jadi, tapi kita bisa lihat juga ya secara status ya. Top 5 kill nih, bahkan Moreno ada di nomor 1. Untuk di urutan yang kedua dari Temple Flip adalah Haji, Aboy juga ada di urutan yang ketiga, Richel di urutan yang keempat, dan Super Prince ada di urutan yang kelima. Akai dulu mereka melepaskan If-nya berarti. Dan bahkan bisa kita bilang dari total 5 top kill dari Cross Country Region, tidak ada satu nama Goat di situ. Wah, ini berarti dari TLPH ya? Yes. Sanji. Karena mungkin Sanji. balik kebanyakan asisnya. Iya, berarti Balik lebih lagi. ke arah assist karena killnya bisa entah dikasih ke Galtazi. Ya, atau Sanford biasanya. Sanford sih banyak kan sekarang ya. Kartesi bahkan ngalah loh. Tapi kalau ngomong-ngomong soal nanti ke MSI WC ya, mumpung kita masih OTW untuk ngomongin draft 45-nya. Iya. Yang menariknya adalah ada 5 MVP yang nanti Iya. akan hadir di MSI WC. 5 final MVP. 5 final MVP. Iya. Itu mulai dari Eman, lalu ada Kelra, lalu ada Kiboy, lalu ada Sekis, dan Yes. juga yang terakhir Sanford. Oh, oke. Banyak sekali ya. Orang-orang jago bertebaran di sana ya. Iya, Iya. dan akan saling bertemu nanti di MSI Itu berarti WC. dari MSC 2021. Iya. Dari zamannya Kelra di Execration. Execration berarti. Kelra duluan tuh ya 2021. Kelra duluan, baru abis itu Eman. Ya itu gua suka karena di zaman itu flicker untuk ke depan, apa flicker ke belakang? Waktu masih sama Caknu ya. Caknu, berarti. Cak Mamba. Gue bilang sama Kabe, waktu itu gue debatnya sama Kabe waktu itu Kelra versus Benny kita bandingkan ya Be ya. Ya kalau nggak salah itu ya sih. Kan masih Benny Ya, kan waktu Benny itu kalau ya. nggak salah ya. Itu tetap Kelra. Flicker ke depan adalah jalan ninja. Tapi kadang Kabe suka ingetin Ji, inget lo bukan Kelra. Nah itu mungkin Tas lebih ngerasa ya kalau ada MM yang sukanya flicker-flicker ke depan tapi wow gitu Tas. Gak usah senyum lo. Temen gua sih, temen live stream gue dah. Lagi live stream sekarang. Oh iya? Oh. Nah iya. Itu emang jalan ninja kita, Tas. Iya. Kita tuh laki-laki. Yang berasa aja sih. Yang berasa. Yang merasa ya, Merasa yang merasa aja. ya. Kalau yang nggak ngerasa nggak usah marah-marah berarti. Iya, stream buat kalah tuh direct tuh. Yang flicker depan. Iya, tapi ini dia. Eman, ini benar-benar menunjukkan permainan sabarnya. Kita juga jangan lupakan, dalam posisi di MPL PH ya, Hah? Kelra itu selalu berada di bawahnya Eman. Itu aku Ya. setuju. Bahkan Selalu. sampai art title The Most Intelligent Marksman Yes. buat Eman. Dan itu sampai Eman pindah ke region lain. Betul. Ya barulah Kelra waktu itu stong kan, dia naik jadi juara Ya, for the first season time-nya. 14 ya. Iya, jadi bisa dibilang Eman dari MPL PH mendominasi, apakah ini akan terjadi kembali? Karena gue melihat gameplaynya Eman sekarang, dia benar-benar sabar, tenang,
Jadi mereka udah tahu nggak selamanya kok gue nge-carry tas. Wah itu ya. Nggak selamanya di sini. Bersama dengan RSI, tapi ya ingatkan lagi, waktu RSI juga line-nya lumayan sering main Atlas kayak Finn gini nih. Jadi apakah ini akan menjadi kuncian yang menarik ya? Karena Fatal Link, Blazing Duet ini kombonya yang bener-bener mengerikan banget. Iya, tapi kayak ada pembongkar combo mereka juga ya, ada heavy speed. Ada heavy speed. Iya. Harus satu-satu nih, jangan sampai barengan tiga-tiganya nih keluar ult nih. Waduh, bubar yang ada. Bubar ya. Oke, dual pick langsung nih untuk Onyx dulu berarti. Romer EXP yang bakal mereka pick. Karena 2 XP ditutup ya, Yutrong dan juga ada lampu-lampu di sana. Nah, ini udah ada Jushin sih. Mungkin nanti komboannya bakal dipatahkan dengan hero-hero yang kayak Perisla atau bahkan mungkin Sora. Soranya masih available dan last pick juga masih ada Valentina. Setelah Khalid. Bisa Khalid ya. Yap, strong river presence ya berarti ya, Khalid dan juga Jushin. Mid lane nih. Tetap main di tank jungle. Bisa ke Kimi lagi, bisa ke Valen. Optionnya banyak sebenarnya. Karena Akai sih, Akai juga memungkinkan banget untuk Kiminya main Sky Pierce loh. Culik satu kan. Langsung tembakin Starlium Beam. Yap, atau karena ada 3 hero tank, Be. Gord, sudah waktunya kah kita melihat Gord sekarang? Gord plus Atlas ya. Iya. Itu udah pasti annoying banget tuh. Tapi kayaknya dia lebih demen Kimi sih buat sekarang. Iya, Lagi iya. pede ya. Oke, tapi lihat di sana tuh, waduh, festival, halo. Gila, luar biasa festival ini ya. Mengerikan. Halo tante, om semua, dan jangan lupa ya, ingat masih bisa untuk kalian datang tapi setia. Oke, kali ini tas pilihan cepat Bigetron or Onyx. By draft, Bigetron sih. Bigetron lagi. Iya. Oke Om Awa, Bigetron. Bigetron lagi. Tapi Onyx. oke, untuk yang berada di Velodrome ini menjadi kesempatan Bigetron untuk mendapatkan match point, tapi Onyx gak mungkin ngelepasin. Bulung, Bigetron apa Onyx? Belum dibuka lu. Ah udah dibuka tuh lu. Udah belum. Nah. Udah. Udah ya. Yeah. Apa ya? Cepet jawab. Bigetron. Kenapa? Apa? Kenapa? Kalau lu harus ada kenapanya. Anti-Onyx. Gak gitu. Oke, kalau misalnya Aul, Bigetron sih. Bigetron lagi. Iya. Ikut pulung anti-Onyx kalau. Oke, tapi Bukan. tentunya untuk para Sony dan Bigetroners jangan mau kalah, mana tepuk tangannya. Oke, caster, let's go to the late attack. Yes, let's go ya. Karena 2 poin sekarang dipegang oleh Bigetron by Vitality. Tapi sebelum itu kita cek lagi semangatnya. Jakarta International Velodrome, mana suaranya? Buset. Ini bendera kuningnya nih, yang merah mana? Ah, merah di atas. Iya, bendera Onyx ya bendera. Iya. Alright. Oke. Ini dia kombinasi antara Jushin dan juga Khalid. Keluar di sini ya. Cuman lawannya rada ngilu juga nih. Bang. Nah, Buset. ini loh. Oke. Hampir. Kekuatan dari agresivitas mid lane ya. Wah, buset Coba masuk. lihat Sansnya masuk sampai ke situ tuh. Sans, oke sabar dulu. Agak dalam ya. Tapi Purify juga yang akhirnya tertrigger dari Sans, menelan damage dari turret juga cukup berbahaya tadi. Jadi mau nggak mau harus bergerak mundur setelah ada poke damage juga untuk Moreno-nya. Oke, ada sedikit platingan di arah tengah. Ini dia, Keyboy sudah bermain dengan bagaimana dia mencoba untuk menguasai Vision. Saat talent emblem. Wah, tapi sebentar dulu dari top lane. Yap. Sementara sekarang Lutfi akan dikeroyok oleh 2 orang sekaligus dan itu dia pergerakan. Yang dilakukan oleh Shogun dan juga Finn bersamaan. Yes, dan biasa kalau kita ngeliat combo dari Arlott ya. Tadi kan Fredrin udah didapetin. Oke, sukses. Tadi di game yang kedua, Arlottnya di ban. Dan biasanya kalau nggak Guinevere, ini Akai juga yang bisa jadi combo sama Arlott, Pak Pulung. Oke. Dan sekarang Sans hadir pula. Mereka bersiap untuk bisa memberikan efek balasan. Nahan lagi loh. Nahan lagi. Pelan-pelan banget pastinya. Cuman yang harus di garis bawahi adalah Onyx ya, mereka bisa menangin banget Vision River-nya sih, agresifnya. Yap, karena mereka langsung saya berfokus. Terus satu play dan itu dia. Kombinasi lagi first blood berhasil diamankan oleh Shogun. Sementara Lutfi tidak bisa memberikan bantuan apapun. Mereka bertiga masih berusaha untuk bisa mendapatkan 1 poin. Tapi tercatat tempat yang berbeda. Ada turtle yang berhasil diamankan dan sekarang Kairi balik arah. 3 player dari Bigetron dan Vitality pun balik juga. Balik dulu ya, oke 1 poin kill ditukar dan itu dia. Dapet. Spear of Destruction dapat loh. Gold Scavenger Craft. Spear of Destruction buat apa bang?
buat ambil itu mah. Iya, nggak mungkin dong mau pindah ke turret. Enggak, enggak. Oke, jadi kembali ternetralisir keadaannya. Ada pertukaran yang cukup adil juga bisa didapetin. Ya enaknya sebenarnya kalau kita ngelihat untuk Bigetron by Vitality ya, Moreno tadi bisa join the fight tanpa hadir. Global presence-nya ini loh dari Fury of the Phoenix. Yep. Plus Finn aktif banget tau. Finn tuh aktif banget yang kayak bisa dibilang ya apapun itu diduluin sama Finn. Iya. Tapi by level ini lagi tertinggal banget ya untuk Finn-nya. Belum punya Fatali. Ya. Keyboardnya juga enak banget pastinya buat... Wah, tapi sebentar dulu. Oke, dan Moreno masih bisa kabur. Moreno masih berhasil selamat. Aman. Aman. Ya, walaupun memang trigger ya untuk flicker mundur dulu ke arah belakang. Oke, Reggie Santos. Buset, dan ranking Sandstorm di depan umum Keyboy. Bertenggar dan berusaha untuk melarikan diri berhasil. Berhasil ya, ini dia teori landak kan semakin terancam akan semakin jurinya bisa membahayakan karena bahaya banget ini, banyak banget agresivitas dan David Oke, dan sebuah branding move begitu baik. Tapi Blazing Duet tetap menyelamatkan pergerakan Eman. Iya, thanks to Purify juga ya dari Yep. Eman untuk akhirnya tidak terkena efek sisil yang lebih lagi dari Onyx. Blazing Duet juga berhasil untuk mengusir mundur dan backupan yang dilakukan sama Finn. Oke, upaya untuk ke arah bottom lane ternyata masih belum berhasil nih. Sementara Nile-nya sudah bergerak menuju ke arah lane dari Lutfi. Biar gak ngeganggu nantinya kalau emang mau ada di setup teamfight Turtle. Dan Turtle muncul. Siap untuk bisa memanggil peperangan. Bisa. Bisa. Ayo Iya. anak-anak kumpul gitu. Iya, cuman Onyx ya dengan membawakan Moskov ya dia ada advantage ya untuk bisa join the fight lebih cepat nantinya kalau bisa menggulung jumlah. Tapi Shogun udah mulai maju juga. Ya, betul. Vengeance-nya tuh. Lihat. Web. Ada satu lagi penalty zone tadi. Dan sekarang heavy spin tanpa ada follow up damage. Nah, langsung banting steal. Ya, ada resource yang cukup mahal juga ya. Flicker dibalas Flicker tadi Lutfi dan juga Shogun. Tapi heavy spinnya nggak ada. Yang ngebuat harusnya Nail agak susah nih kalau misalkan emang mau paksa maju. Oke, dan pertempuran ya akan kembali terjadi karena Fury of the Phoenix udah langsung dikeluarkan pula. Ranking Sandstorm terlihat dalam area tersebut. Keyboardnya menggila di bagian belakang dan mereka berhasil bisa mendapatkan ke arah Salve yaitu Nile. Nile berhasil langsung ditumbangkan sementara sekarang Shogun yang masih berusaha untuk bisa ngedes sana sini dengan pages yang dia milikin. Shogun down. Begitu juga dengan Finn. Ya, 3 tukar 1 ya. Wah, lagi-lagi nih. Onyx berhasil untuk menguasai objektifnya. 2 turtle didapetin. Lutfi-nya juga sudah mulai bergerak lagi ke outer top turret. Dan belum ada upaya bayaran yang bisa dilakukan sama Bigetron by Vitality untuk sejauh ini. Karena tadi resource gedenya itu ke-trigger sebelum memang mau peraduan kontes di turtle kan. Ya. Di atas tadi udah kebuka dari habis Ayo spinnya. dah. Sementara Eman Aduh, masuk semua tuh di tornado itu. Segitu ya terhadap damage di tornado ya. sakit banget sih. Memang Lumayan sayang ya. bang, kesahabat kayak begitu. Inisiasi bisa, movement cepat juga, tapi Shogun ditabrak. Yap, Shogun yang berhasil kabur tadi dengan vengeance yang dia miliki dan sekarang langsung ditabrak penalty zone. Lebih habis main mencoba untuk bisa menyelamatkan sementara Shogun dan coba lihat. Vengeance begitu mengerikan. Ada Spin of Destruction caranya mendalam langsung join. Ada satu lagi Spin of Misari. Moreno Bogigara Moreno tertangkap basah. Moreno kali tidak bisa berkutik, 4 player berkumpul. Yes, dan itu dia upaya untuk bermain dari area heavy spin dan juga Vengeance memang on point, tapi kalah jumlah. Bikin Spin of Destruction yang connect, join the fight. Dan kemudian dari Bigetron by Vitality. Sekarang kehilangan secara total 3 pemain mereka. Karena ini cukup berbeda ya, Moreno memang bisa punya jarak. Cuma secara damage deal ini beda banget sama Kimi yang 2 kali tadi dibawain. Itu tadi loh, Spin of Destruction-nya dari ujung ke ujung. Itu tadi kan ditembok banget tuh. Ya itu tombak LDR. Tombak LDR. Oke. Capek tuh LDR. Iya benar. Ya. Itu kan rela dibohongin kan. Oke, tapi dengan glowing one ya sama skip kembali lagi yang biasanya satu tim sama Weh. Baxia skip glowing. Makanya Kaget, fokusnya dari Suns ini langsung ke arah Ice Queen One. Oke, akan adakah upaya kontes? Karena Nail harusnya kayaknya bisa ngejaga nih nantinya untuk heavy spin buat mundurin Kairi. Yap.
Ini masalahnya Lutfi kalau dibanting dia nggak langsung hilang. Dia bakal bisa kebalikin lagi dengan satu. Penalti shot tapi tidak sempat dan itu dia. Berhasil mereka tadi mendapatkan ke arah satu player di mana sekarang quantity dari Onyx berkurang. 5 player dari Big Time Vitality mereka bersiap untuk bisa mendapatkan lagi karena turtle tersebut akan seperti apa Kelra. Join ke dalam pertempuran. Shogun dia. Shogun mulai menggila dengan vengeance yang milikin. Kairi yang tertinggal sendirian ada 5 player tepat berada di belakangnya. Mereka bersiap untuk bisa melumat habis tapi. Hey Nail hampir saja. Nail selamat. Sanchez masih berusaha untuk bisa mundur dan juga menarik ke arah satu player Shogun. Final slash kembali menciptakan momen. Iya, itu dia. Dan akhirnya unggul jumlah untuk Bigetron walaupun keadaannya low HP. Jadinya kayak mereka nggak bisa langsung buru-buru ambil turtle-nya. Dan harusnya kita akan hanya melihat 2 turtle saja di game ketiga ini. Karena sesaat lagi kalau emang benar-benar gak ditahan, ini akan berubah menjadi lower. Ya. Oh tapi kayaknya bakal di-delay dulu ya. Dihajar. Dihajar kah? Karena keberadaan dari Bigetron kan tadi dipaksa untuk mundur. Tapi masalahnya sekarang Finn juga sudah mencari lagi informasi dan Nanael. Oke. Dan heavy spin, Shogun Moreno hadir. Mereka mendapatkan satu makanan yang sangat nikmat. Ya, perfect turtle memang tapi di-fight lagi. Walah dan Nail yang tidak punya heavy spin kembali. Agarkah Nail bisa kabur dari tersebut karena masih ada Sans tadi mencoba untuk bisa mendapatkan karena Nail yang ada di bagian belakang tapi Shogunnya terjebak sendirian. Finn hadir, Finn siap untuk bisa mengeluarkan karena fataling yang dia miliki karena sekarang Kiboynya menjadi satu korban yang langsung dipanting. Wah itu vengeance sih sangat-sangat meresahkan ya. Nanael selamat dan juga itu tadi body block. Untuk Kairi bisa tabrakan Nanael tapi Spear of Destruction. Oke, connect. Spear of Destruction akankah menunggu rekan-rekan yang masuk sebelum nantinya Kelra akan join pula? Enggak sih kayaknya ya. Enggak pindah. Damage-nya masih belum cukup dan jangan sampai terbawa adrenalin untuk adanya overcommit nantinya yang bisa dilakukan juga. Namun pertukaran yang dilakukan sama Bigetron juga masih worth pastinya. Parah. Iya, perfect turtle memang direlakan. Mereka nggak mau ngambil turtle-nya tapi sebuah flank yang nge-flank masalahnya jungle, Pak. Junglernya, Kok bukan bisa? EXP, bukan roamer. Panda lagi makan bambu kali di situ. Lah ada orang. Lah yo, ya memang target langsung ke Iya. ke Kelra kan. Ya udah makan moskop aja lah. Moskov yang di mana untungnya ada backupan yang cepat juga sih. Kalau nggak di backup tadi harusnya juga nggak tumbang. Oke, dan ada serangan di area mid. Eman berusaha untuk bisa menumbangkan ke arah satu otak tarotnya tapi masih gagal. Tipis. Tipis Itu digertak juga tumbang itu. di apa namanya? Ayo. Colek juga hancur. Gua tumbangin lu. Dikit lagi. Tumbang lu. Tuh, digertak gitu ya. Digertak kan gitu. Apaan lu? Tak mana lu? Hah? Enggak gitu ya. Iya. Enggak gitu. Tetap harus disentuh, Pak. Sabar dulu. Oke. Tapi ya walaupun memang dari segi objektif ya dipegang sama Onyx, mereka juga unggul dari goldnya. Ini masih belum terlalu jauh loh. 1900 itu sangat-sangat bisa dikejar sama Bigetron by Vitality. Itu tipis masih. Tipis banget. Dan belum lagi nantinya bagaimana Finn yang akan mencari momentum bukan cuma dari Finn, tapi jangan lupakan combo Nanael dan juga Shogunnya. Ya. Ini ya udah tinggal tunggu aja Moreno di belakang ngasih top damage dan Onyx. Ini benar-benar berarti kalau secara damage dealer ini nganderin kalah Kelra. Dan jangan lupakan Kelra ini tipikal Moskov yang range-nya nggak jauh kan. Dan Bisa. sangat-sangat nanti bisa di outrange sama Moreno. Kalau dari deretan marksman kalau nggak salah Moskop ini yang jaraknya paling tipis deh. Terdekat kedua ya. Iya, terdekat kedua ya. Terdekat kedua atau terdekat pertama Sama gitu. ya. Pokoknya Makari tipis-tipis lah. Iya, tipis-tipis tuh. Ya terdekat kayaknya. Dan itu yang bahaya kan, kena outrange tapi Finn. Oke, nancep kali ini Spear of Misery-nya. Iya nancep ke Iya. bayangan sotongnya ya. Betul. Sotong nancep tadi tuh. Dibagi dua itu, split bill. Oke, Sotong bagi duo. Ada lagu itu. bukan, Apa tuh? Tiko. Lordnya ini bakal dipancing sih harusnya. Bakal dipancing lagi. Tapi yang udah kita lihat dari perebutan objektif ini, Bigetron lebih sibuk untuk nyari orang sih. Iya. Gak masalah heavy spin-nya dipakai sebelum perebutan objektif. Yang Itu- penting cari orang. Itu ya dari tadi yang digunakan dan sekarang Fatal Link kembali terlihat lagi Sesdrum. Selamat Kiboy. Web final slash. Korikara 2 player tadi dan untuk sekarang penalti shotnya. Korikara 4 player sekaligus Kairinya langsung balik arah berusaha untuk bisa join gelap pertempuran. Sekarang pertempuran kembali terjadi di area bin. Heavy spin udah langsung terlihat. Bahkan sekarang masih didorong-dorong lagi. Sejauh ini belum ada yang tumbang sama sekali. Wah itu dia, jual beli serangan. Battle pertukaran dari resource. Tadi Lutfi memang on point banget kena 4 orang, tapi sayangnya lack of damage Yep, dari Onyx. 4 player tadi ya. 4.
4 yang kena juga. Cuman karena kalau kita ngelihat untuk Suns-nya lebih fokus untuk utility kan. Yep. Ice Queen, Blowing. Bukan sebagai eksekutor, jadi bener-bener ngandelin Kakel nantinya sebagai damage dealer dari Onyx. Yap. Dan gak instan gitu loh, butuh DPS kan. Tadi Kairi disuruh jaga jarak. Mundur. Mundur. Oh, Raging Sandstorm defensif. Oh, Raging Sandstorm. Dan sekarang waktunya untuk mereka kah? Menaikkan lagi RPM-nya. Lutfi. Lutfi mundur jauh ke arah belakang. Ada Evis Spin yang sudah terlihat. Lalu sekarang Sarsja pun terjebak. Mereka kembali berhasil mendapatkan keuntungan. Bahkan sekarang Lutfi-nya bukan kemana. T-Boy hanya bisa melihat dari kejauhan. Sekarang Bigetan Vitality mereka berhasil lagi menguasai di dalam arena pertempuran tersebut. Sementara sekarang Shogun dengan satu vengeance yang cari tadi sangat-sangat mengganggu. Fatali kembali terlihat di mana ada satu bantingan. T-Boy-nya, Big Set Gun. Moreno kembali menggila. Dan sekarang aksi pengeroyokan terjadi. Dan mereka berhasil mendapatkan lagi Kairi. Wah, banyak banget yang bisa didapat sama Bigetron. Mereka dapetin 4 pemain, mereka dapetin juga Lord-nya untuk sekarang. Tanpa ada pertukaran sama sekali. Kelra hanya bisa melihat dari kejauhan Spear of Destruction. Gacha aja itu mah. Gacha, numpang Karena lewat. visionnya nggak ada kan? Nggak ada. Gacha itu. Numpang lewat. Assalamualaikum. Iya. Tapi ini dia untuk replay yang bisa kita lihat. Final Slash ini bukan cuma Vengeance Heavy Spin. Final Slash dan juga Heavy Spin ini bisa menjebak arah Suns yang nggak ada Purify tadi. Bagus banget. Bagus banget dan jangan lupakan Fury of the Phoenix. Tuh pinnya banting lagi. Ini bang, menu makanan lagi nih bang. Lanjut, lanjut. Lanjut. Iya, dan Kelranya juga kan gak join the fight kan? Iya. Kelranya agak sedikit berbahaya karena ya kayaknya kalah jumlah juga. Daripada kalau join the fight ini berbahaya, terwipe out. Itu kayaknya 4 yang dari BTR tuh. Udah. Tapi ntar dulu nih ada lagi nih. Ini yang masuk. Nih, makan lagi. Pengen terus ya. Iya, nih dessert. Nih appetizer, nih main course semuanya dikasih tadi. Kasih semua, diserahkan. Semua dikasih. Dilahap bulat-bulat juga Iya, masalahnya. prasmanan tadi itu mah. Tinggal pilih touchscreen kan pokoknya mana nih, kayak di warteg ya kan. Inner middle terus dan lihat Emannya. Buka duluan dia yang maju untuk cicil-cicil. Yap, Bahkan even pun Kairi pun bonyok sekarang. Ini robot merah semangat untuk bisa mendapatkan gelar juara dari MPL. Heavy Spin berhasil mendapatkan tapi masih ada satu pribadi dalam tubuh dari Kelra. Namun sekarang kesempatan untuk Pin. Penalty zone. Dan langsung lompat ke area depan. Sementara Kelranya masih berbangun untuk bisa menghilangkan lagi Karolina yang ada di bagian belakang. Sekarang pertempuran kembali terpisah. Dimana sekarang Lupia tidak akan sanggup lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Bikin Vitality. Mereka masih mendominasi. Pin tidak ada satu pribadi banting. Selesai. Karena didapatkan. Itu dia tujuan tadi dari Heavy Spin. Ke-trigger dari Purify. Iya, nggak ada wave, tapi kali ini Kiboy. Iya, masih lanjut. Masih ada menu makanan yang siap untuk disantap. Karena kali ini Big Vitality mereka seperti udah siap untuk bisa mendapatkan gelar dari juara MPL. Match point. Match point bagi sang robot merah. Satu langkah lebih dekat untuk piala MPL bisa mereka dapatkan. Satu game yang mereka butuhkan. Dan lagi-lagi, ini adalah game yang mendominasi. Wah, buff apa yang didapetin sama Bigetron by Vitality? Apakah resep ataupun investigasi yang sempat mereka lakukan kemarin yang gak dapat jawabannya? Yep. Sekarang case-nya udah bisa mulai dipecahkan, Pak. Kayaknya benar-benar bisa didapatkan, bisa dipecahkan oleh para detektif ini kayaknya. Bener. Ini mereka banyak banget buff-nya. Instalasi, Iya, 3 game dominasi loh. mecahin case. Ya walaupun sebenarnya game kedua terbilang cukup jual beli serangan ya. Tapi tetap Iya. aja, ini tinggal satu game lagi yang dibutuhkan oleh Bigetron. Oke, match point. Nih lihat trooper di atas sana tuh. Ya, Wow. Akankah berakhir 4-0 Aul? yang satu-satunya beradik 4-0 kalau nggak salah Bigetron Oji. tuh Mirko. Mirko ya? Iya, Saya tadi 4-2, Aul 4-1. 4-1. Apakah 4-0? Ya, apakah Apakah 4-0? 4-0? Karena ini udah kayak terlihat sangat menjanjikan dan menjamin gitu loh. Walaupun sebenarnya ini masih belum ada yang pasti ya. Cuma kalau ngelihat bagaimana performance dari Bigetron by Vitality di 3 game ini, chance mereka luar biasa besar. Ini kita tanya sama Troopers kali ya, Troopers kali. Troopers!
Udah siap lihat tim kalian juara? Wow, tapi ini masih best of 7 series. Tapi masih match point ya. Tenang. Masih match point ya. Masih match point. Mau siap-siapin suaranya dulu buat teriak-teriak nanti nih boleh. Boleh, Ya. tapi di sini juga kalau kita ngelihat banyak banget momen yang bisa diciptain sama Bigetron by Vitality, terutama itu loh. Nile, heavy spin. Heavy spin. Gokil. Heavy spin terakhir tadi tuh maksud, niat dan tujuannya terlihat tuh. Karena Vini masih standby di belakang nih. Iya, Info bos. gak apa-apa mereka relain juga untuk perfect turtle didapetin sama Onyx. Dimana heavy spin ke-trigger sebelum perebutan, tapi bukan itu yang mereka inginkan dan komitnya. Mereka satu suara, gak ada yang terpisah di turtle, gak ada yang terpisah di mana, mereka fokus. Dan juga memanfaatkan ya udah makan frontliner aja, karena menurutku dari Onyx, ini damage dealernya minim banget tadi. Raya dapur nama Robi ya ampun. Tapi sekarang, panelis, sikat habis. Wow, festival! Coba yang rusuh dulu dong festival, mana tepuk tangannya festival? Oh gila, kedengeran sampai dalam bos, gila. Bisa sampai belakang sana, Ci. Gila, ini bukan sampai belakang lagi om, ini Sampai- kamera nggak sanggup. Sampai gerbang. Sampai gerbang om. Itu full loh, itu full. Tapi gue udah siapin diri gue untuk hari ini. Karena Udah. grand final, kalau di MPL Indonesia di Velodrome udah pasti kita ngantri keluarnya 700 jam. Benar. Lama banget tas bener. Ini lo segame, 2 game, 4 game. Jadi ini adalah match point untuk Bigetron by Vitality. Wow, Bigetron by Vitality bro. Mereka lagi dapat banget momennya. Mereka lagi dapat banget semua yangnya. Dari mulai draftnya, dari mulai chemistry-nya. Karena extreme gameplay yang dilakukan Nael tadi, tanpa ada following up teman-temannya, itu juga bakal sia-sia. Kera buta map kapan lagi? Wah itu momen yang benar-benar mungkin rare ya. Coba kita tanya Tas, kapan lihat Kera buta map? Itu bukan lebih mutamap sih, kayak unbreakable aja sih busnya. Emang gerakan Nile-nya aja yang terlalu, ya di luar kepala lah, cuman Coba. hebat lah. Lo harus kasih tahu dong obrolan kita sebelum kamera nyala. Tadi Tas Ah. itu sempat berbicara sama kita guys. Kalau sosok Nile ini ada gerakan-gerakan yang sebenarnya nggak bisa diprediksi kata Ah. Tas tadi. Iya, Itu benar. buat aman, udah tenang aja buat aman. Iya, iya, iya. Makasih ya. Gue kira Mukanya ada lagi. serangan. Pokoknya Iya, tenang aja, banyak gimana, banyak gimana? banget lah. Panik Tiba-tiba dikit. buy one, tiba-tiba ada di bus ini, bus itu. Tiba-tiba bisa ada adu retri, padahal kelihatannya free kan. Patternnya beda ya. Dia berani ngambil chance sekecil apapun lah. Yang harusnya ya kalau tadi Tas bilang harusnya nggak ada buy one, tapi si Nile suka ngajak buy one tuh maksudnya gimana ya? Mungkin banyak yang nggak paham para penonton. Ya simpelnya aja, Oke. kayak kapan lagi sih ngeliat jungle ke solo kill lebih dari 5 kali dalam segame. Iya, benar. Itu kan kayak di luar ekspektasi orang kan. Berarti dia sangat pede dengan kemampuannya dia atau memang teammate-nya yang benar-benar apa namanya? Kayaknya dia punya vision yang beda sih sama orang. Kayak dia bisa two step ahead bisa dibilang. Two step ahead, oke dia punya visi yang beda. Kita lihat dari vision yang swing ini. Apakah Nile punya vision terhadap swingnya Gold yang udah dipegang sama Onyx? Apakah dia yakin dengan hal ini menurut Tas? Kalau menurutku emang karena hero-nya BTR juga enak banget sih jadi item. Oke. Kalau menurut Profesor KHB dan juga Om Wawa, swingnya parah loh. Ah, Dan lumayan. mereka langsung bayar kontan di sini. Gak ada nafas lagi. Ya padahal awal kira kan 4-2 gitu kan. Yes. Tiba-tiba ada 7 kill, terus tiba-tiba langsung 7-14 gitu di end game. Yes. Ya aku ngerasa emang bener sih, ada momentum yang gak patah dari BTR by Vitality. Kayak di sini contohnya nih, 7-10. Ini kan momen kebalikannya BTR by Vitality. Dan semenjak momen ini, Onyx gak dapet kill sama sekali. Goldnya juga udah langsung di swing abis. Kelra juga berkali-kali ketangkap dan itu momentumnya emang bener-bener unpredictable. Kayak bayangin ada turtle di bawah tapi akainya di atas. Kayak itu nggak pernah terjadi. Ya, tadi sempat kita lihat satu momen yang berkali-kali dilakukan oleh MVP of the game kita. Please welcome Shogun. Kok dilawan? Waduh, ya. Ya, karena kalau kita lihat dengan pemilihan dari Arlot sendiri tadi ya, itu maknya nyala terus. Banyak yang bisa mensupport dari heavy spin-nya diangkat gara-gara Atlasnya. Dan kita ngelihat, wah itu Vengeance masuk terus-terusan dihantam ya dengan si Arlot. Wah, padahal kalau misalkan aku nonton ya, ini kan sampai tadi kan menit ke-8 gitu. Itu kayak Akai Arlot ini kayak udah ketemu jawabannya. Tapi
tiba-tiba out of nowhere kayak ada satu gerakan yang bagus banget dan fight yang diperpanjang di sini salah satunya dari BTR by Vitality. Mereka tahu powernya dari Onyx sudah hilang dan juga SOD-nya udah nggak ada. Jadi walaupun ada banyak banget low HP dari membernya BTR by Vitality, nggak akan ada yang bisa menjangkau ke sana. Iya. Nah itu tuh contohnya tadi ya. Dan ini Kayak nih, Ultra. momen menit 8, momen kebalikan Kelrao. Iya. Kayak dia tertangkap, udah Onyx langsung bener-bener ambil alurnya. Dan di sini juga Suns, dia tertangkap juga dengan heavy CC, ada final slash, ada heavy spin juga. Ya, ini heavy spin-nya ganggu banget sih, karena itu membuat Shogun-nya bisa terus-terusan ngedeliver ya damage yang cukup konsisten. Belum lagi depannya tadi, ini Atlas juga jadi masalah besar loh, karena hero-hero yang nabrak kan mungkin semacam Kalitar Isla dan juga Baxia. Wah, ini Gampang banget buat ditarik ke depan. Arlotnya jadi main banget ya. Ya. 2 game ya. Yang satu sama Fredrin, yang satu sama Akai. Ya, belum lagi nanti kan kalau ngomongin option kayak yang seperti kita bilang di awal tadi, drafting. Ada Guinevere juga, kombonya banyak sebenarnya Arlot. Iya. Kasih aja efek CC dikit, dia pasti bakal ke-trigger tuh dengan mudah. Dan lebih nyaman ternyata ya dengan Akai, mungkin untuk bisa kontesnya lebih pede lah Ya, di area Turtle dan juga di lore. tinggal diusir ya pakai heavy spin. Yep. Tapi Ini karena di ternyata Akai ini sih, karena di Akai Kelra susah banget main sih. Nah, Gak bisa masuk ya. Gak bisa damage sama sekali. Itu dia mau nge-damage ada ulti Akai, kelar purify ulti Akai ada Atlas. Kalau Atlasnya nggak kena ada Arlot. Habis sih emang. Habis sudah. Wah, tapi ini gap kill yang terlihat ya setengah bahkan 7-14. Tambah lagi mungkin yang paling kelihatan jelas itu adalah Setian Pick yang emang Moreno ini udah tahu gitu loh. Ternyata mainnya bukan cuma buat counter setup, tapi dia juga bisa loh untuk start duluan karena lagi-lagi Akainya play for cover nih, full. Kayak siapapun yang menyentuh Moreno diganggu sama Akai. Finn juga tahu siapa targetnya. Nggak boleh sama, pokoknya targetnya sama Akai ini nggak boleh. ya. Harus bisa. Dain semuanya dan masuk juga kan ya. Emannya akhirnya ini lumayan bersinar ya di game tadi. Free-hit soalnya di belakang. Parah. Udah gak ada yang bisa ganggu. Nggak ada yang bisa nyentuh Eman. Iya. Berat banget tadi untuk Onyx. Tapi ketinggalan 3 game loh buat Onyx. Ini sesuatu yang sangat langka kita lihat. Dan fun fact-nya pasti ya untuk di season 17 playoff kita. Belum ada full game series yang terjadi. Nah, itu dia. So far belum ada full game series. Itu makanya aku bilang kayak ini udah pasti jadi lampu hijau banget sebenarnya buat BTR by Vitality. Iya. Udah banyak banget klinik yang udah kita lihat dari hari pertama. Yep. Gak ada tuh tas, kayak yang namanya 32, 43 tuh gak ada tas. Karena hero-nya dikit sih kayaknya. Bagi dikit jadi Hero-nya dikit jadi kayak mau ubah strat juga bakal kalah sama hero meta kan. Optionnya gitu ya. Opsinya itu nggak banyak. Wah, tapi kalau ngomongin soal option sih emang yang menariknya lagi karena